Saya menyerahkan untuk Opung Owi membuka kita dalam doa pembuka, Bu. Silakan. Mari kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Bapa kami yang surga, ini kami Bapa akan mengadakan mempelajari Bapa untuk kelanjutan permuridan kami untuk bagian ketiga Bapa. Inilah kami para lansia Bapa, dengan usia kami yang sudah tidak muda lagi, kami tapi yakin dan percaya Roh-Mu akan memperbaharui kami, akan tetap menerangi hati dan pikiran kami sehingga kami dapat menerima apa yang akan diberikan kepada kami Tuhan. Tolong Tuhan ajari kami dengan Roh Kudus-Mu. Karena hanya dengan kekuatan kami tidak mampu Bapa. Kami hanya ingin pertolongan-Mu Bapa, ingin mengerti tentang firman-Mu untuk dapat kami lakukan sehari-hari di kehidupan kami dan dapat menjadi berkat untuk sesama kami. Terima kasih Bapa, lindungi kami dalam kasih-Mu, ampunkan dosa kami supaya kami layak menerima berkat-berkat akan yang Kau curahkan kepada kami. Terima kasih Bapa. Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bapak dan Ibu, mari kita menaikkan lagi satu lagu Lansia. Siapa bilang Tuhan tidak ada? Tuhan ada dan namanya Yesus. Dia ada dan akan tetap ada. Dia hidup di dalam hatiku. Ku percaya nama Tuhan Yesus. Dia Allah pernah jadi manusia. Dia korbankan nyawa dan darahnya demi aku yang dikasihinya. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali melalui aku." Percayalah pada Tuhan Yesus. Dialah juru selamat dunia. Dia katakan kau tidak akan binasa. Bersama Yesus kau hidup di surga. Bersama Yesus kau hidup di surga. Baik, kepada Pak, silakan Pak. Silakan Pak. Ya, oke. Selamat pagi semua ibu-ibu di Lansia di Women Ministry. Kita ketemu kembali hari ini dalam pertemuan ketiga untuk kita belajar bersama ya. Mari kita serahkan pelajaran kita ke dalam tangan Tuhan. Bapak, kami siap bersama-sama untuk belajar, untuk kembali mengerti khususnya tentang topik jaminan keselamatan. Dan kami berdoa Engkau memimpin kami dengan roh-Mu, sehingga kami semakin mengerti kehendak Tuhan, bagaimana kami boleh diselamatkan dan boleh kami mengerti dan menikmati keselamatan yang dari Tuhan itu. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu dalam menyampaikannya, berkati kami semuanya yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, baik yang bergabung di rumah maupun di Zoom, kita akan lanjutkan materi kita hari ini ya. Kita sudah belajar 2 kali pertemuan yang masih
terfokus kepada keselamatan ya, atau jaminan keselamatan. Nah, ini adalah pertemuan kita yang ketiga. Dalam pertemuan ketiga ini kita kembali ingin memastikan tentang dua istilah, yaitu iman dan perbuatan. Kita diselamatkan iman, lalu perbuatan kita bagaimana ya? Dalam pertemuan pertama kita sudah membahas tentang dosa, upah dosa dan seterusnya, dan bagaimana jalan keluar dari dosa itu. Lalu pertemuan bulan lalu kita membahas tentang bagaimana supaya kita diselamatkan. Dan hari ini kita mau melanjutkan tentang keselamatan karena iman, bukan karena perbuatan. Nah, tapi kita coba rangkum dulu pertemuan kita sebelumnya itu ya. Ada tiga pandangan tentang keselamatan seperti yang saya jelaskan. Ada orang yang percaya keselamatan itu karena perbuatan baik atau karena amal dan ibadah. Sebagian besar orang-orang di dunia ini, agama-agama manapun, mereka mempercayai keselamatan karena perbuatan baik. Karena itu mereka memiliki pandangan, mari kita berbuat baik, sebanyak-banyaknya kita berbuat baik supaya diselamatkan. Ini pandangan yang pertama. Nah, yang kedua adalah pandangan orang Kristen, kita diselamatkan karena iman, karena percaya kita, bukan karena perbuatan baik. Lalu ada juga yang menggabungkan keduanya, kita selamat karena iman dan juga ditambah oleh perbuatan baik. Nah, ini ya. Nah, lalu bulan lalu kita membahas bagaimana supaya kita selamat. Nah, salah satu konsep penting di dalam kekristenan adalah tentang kelahiran baru. Nah, jadi kalau kita baca ini, silakan baca Natalia, Yohanes 3:3. Yohanes 3 ayat 3, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ya, jadi Yesus di sini mengajarkan kalau kita mau masuk ke dalam kerajaan surga, kalau kita mau masuk ke surga, tidak harus dilahirkan dulu, gitu ya. Harus dilahirkan dulu, harus lahir baru dulu. Natalia? Tolong, Yohanes 3 ayat 6, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Nah, ketika Yesus berkata, kamu harus dilahirkan kembali ya. Di situ Yesus menjelaskan ada dua jenis kelahiran, yaitu satu kelahiran daging. Dan kelahiran daging ini menjadikan kita menjadi anak jasmani dari orang tua kita. Nah, dalam Yohanes 3 ini, Nikodemus, dia sempat bingung waktu dia dikatakan harus lahir lagi. Dia bilang, apakah harus masuk lagi ke dalam kandungan ibuku? Jadi, Nikodemus berbicara tentang kelahiran daging, Yesus berbicara tentang kelahiran roh. Kelahiran roh itu menjadi anak rohani dari Allah. Kita menjadi anak-anak Allah. Jadi Alkitab ingin menyimpulkan kalau kau ingin diselamatkan, kau harus menjadi anak Allah. Kalau kau ingin diselamatkan, kau harus lahir baru dulu atau dilahirkan secara roh. Jadi orang Kristen itu lahir dua kali, mati satu kali. Lahir dua kali, kelahiran dari daging, bapak mama kita, dan kelahiran dari roh, bapak kita sebagai orang tua rohani kita. Nah, ini jalan keselamatan yang Tuhan sediakan itu. Nah, lalu bagaimana menjadi anak-anak Allah? Inilah yang kita kemarin bahas. Ada 1 ayat 12, sorry ya, 12 ya. Bisa Ibu Weti dari Zoom membacakannya, Bu Weti? Di unmute, Bu. Dibuka dulu audionya, Bu. Belum dibuka Bu Eti, silakan di layar udah saya bantu. Ya, silakan, Bu. Yohanes 1 ayat 12 ya. Ketutup lagi, Bu, suara Ibu. Ya,
Silakan Bu. Demikian firman Tuhan, Yohanes 1 ayat 2. Ayat 12 Tetapi Bu. ayat, ayat Ayat 12 itu salah Yohanes itu. 1, oh, Yohanes 1 ayat 12, demikian firman Tuhan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Iya. Jadi Yesus berkata di dalam Yohanes 3 tadi itu, kalau kau mau dilahirkan kalau kau mau masuk kerajaan surga, kau harus dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali menjadi anak-anak Allah. Nah, di sini Yohanes 1:12 dijelaskan bagaimana menjadi anak-anak Allah itu. Apakah dilahirkan dari kandungan ibu? Tidak. Tetapi dilahirkan karena percaya dan menerima Yesus. Nah, ini dua kata yang penting sekali dalam iman Kristen ya. Banyak orang Kristen percaya tetapi belum menerima. Banyak orang Kristen percaya tapi belum menerima. Artinya Yesusnya masih di luar pintu ya. Nah, coba lanjutkan lagi Bu Weti, Roma 10 ayat 9. Ya, Roma 10 ayat 9 demikian firman Tuhan katakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Iya, jadi percaya dan menerima Yesus itu memiliki arti kita percaya di mulut dan juga percaya di hati. Yesus ada di mulut kita, Yesus juga ada di hati kita. Yesus ada dalam dan luar hidup kita. Ini intinya, ya. Nah, jadi kalau seandainya kita mau tahu kita masuk surga atau tidak, tanya pada diri kita sendiri, apakah kita sudah menjadi anak Allah? Kalau kita ingin tahu kita sudah menjadi anak Allah atau belum, tanya pada diri sendiri, apakah kita sudah percaya dan menerima Yesus? Menerima Yesus itu artinya Yesus tinggal dalam hati ya. Nah, ketika kita acara lansia kemarin itu, saya jelaskan, banyak orang Kristen percaya tapi Yesusnya masih di luar pintu, mengetok ya. Wahyu 3 ayat 20. Karena itu pastikan Yesus masuk. Bagaimana supaya Yesus masuk? Ya, kita buka pintu hati kita. Yesus masuk ke dalam hidup kita. Itulah yang disebut percaya dan menerima Yesus yang mengubah status kita menjadi anak-anak Allah. Jadi kita kemarin simpulkan tentang bagaimana menerima Yesus di hati tadi. Ini dia. Baca lagi Bu Eti. Demikian firman Tuhan, Wahyu 3 ayat 20, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk, mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Iya, ini kalimat Yesus sendiri dalam Wahyu 3 ayat 20. Dia berdiri di muka pintu hati kita. Dia mengetuk. Kalau kita mendengarkan suaranya, dia akan masuk. Kita membukakan pintu, dia akan masuk ke dalam. Dan makan bersama-sama dengan dia itu artinya fellowship dengan dia. Nah, jadi anak-anak Allah itu Yesusnya ada tinggal di dalam dan fellowship dengan Tuhan. Ini yang menjadi sebuah sukacita dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menerima Yesus, membuka pintu hati kita, minta Yesus masuk di dalam kehidupan kita. Nah, puji Tuhan ya, sehingga kita menjadi anak Allah. Jadi ke status yang luar biasa dalam hidup kita, itu adalah anak Allah. Allah merubah status kita dari manusia berdosa menjadi anak-anak Allah ketika kita lahir baru atau ketika kita percaya dan menerima Tuhan Yesus. Menjadi anak Allah adalah kerinduan hati Tuhan. Pastikan kita semuanya telah menjadi anak Allah. Nah, Allah menjamin setiap anak-anaknya pasti masuk surga. Sudah pasti. Kenapa? Yang pertama, surga itu rumah Bapa kita. Siapa yang boleh masuk ke sana? Anak-anaknya. Yang belum anak-anaknya belum bisa masuk ke sana. Surga itu rumah Bapa kita. Yang boleh masuk ke surga adalah anak-anaknya. Yang kedua, Yesus hidup dalam diri kita. Ya, Galatia 2 ayat 20a. Kalau Yesus hidup dalam diri kita, tidak mungkin dia membawa kita ke neraka. Dia ada dalam kita. Ya, artinya dia akan pasti membawa kita ke surga bersama dengan dia. Ya.
Nah, lalu sebagai anak-anak Allah, kita itu adalah warga negara surga. Warga negara surga kita itu. Jadi kita warga negara surga yang lagi travel di bumi. Paspor kita paspor surga, tapi lagi melanglang buana kita di bumi ini. Karena bumi ini tempat kita sementara. Suatu saat kembali ke surga, yaitu anak-anak Allah. Dan yang terakhir, anak Allah itu dosanya sudah ditebus oleh Tuhan. Nggak ada lagi yang bisa mengganggu-ganggu gugat kita. Kita sudah ditebus. Tetapi bukan berarti kita seenaknya hidup. Nah, ini yang ada berbagai salah pengertian. Kalau sudah ditebus dosanya, lalu kemudian kita seenak kita berbuat dosa. Tidak. Itu konsep yang salah. Kalau ada orang yang berpikir seperti itu, saya meragukan dia sudah menjadi anak Allah atau belum. Karena anak Allah pasti rindu melakukan apa yang Tuhan mau. Nah, itulah pelajaran kita bulan yang lalu ya. Nah, hari ini kita ingin melanjutkan ya. Sebelum kita lanjutkan, ini renungan kita kemarin, pastikan bahwa kita sudah menjadi anak Allah. Kalau kita sudah menjadi anak Allah, kita juga punya kerinduan mengabarkan Injil kepada mereka yang lain, supaya mereka juga menjadi anak Allah ya. Oke, hari ini kita akan belajar bagian yang ketiga. Ini tentang iman dan perbuatan ya. Mari kita mulai ini ya. Apakah perbuatan baik itu menyelamatkan? Kira-kira apa jawaban kita? Jangan segan-segan ya, baik yang di Zoom maupun yang di sana. Apakah perbuatan baik menyelamatkan? Tidak. Tidak, Oke, Kak, tidak. itu tidak ya. Oke, kita baca ayatnya di sini. Silakan Bu Eti lagi aja nggak apa-apa, biar satu suara saja kita. Unmute dulu Bu Eti. Ya, silakan Bu. Efesus 2 ayat 8 sampai 10 demikian firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, ciptaan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Iya, puji Tuhan ya. Jadi melalui ayat ini, kita itu diberikan pengertian yang begitu tegas bahwa keselamatan itu adalah kasih karunia, anugerah. Bukan hasil pekerjaan atau upah kita. Kita menerimanya dengan iman. Jadi, kasih karunia. Apa bedanya kasih karunia dengan upah? Apa kira-kira bedanya? Keselamatan itu bukan hasil kerja kita atau upah, tapi kasih karunia. Bedanya apa? Ada yang bisa memberikan tanggapan baik di rumah? Itu Ibu Kasih Opung kanu silakan dulu. Saya lihat Opung Oi berbicara tapi masih masih unmute, masih mute. Dibuka dulu suaranya Opung Oi. Gimana cara membukanya? Nah, silakan Opung. Karena kasih karunia bedanya kasih karunia itu adalah yang tidak layak kita terima. Tapi kita karunia kita terima dengan cuma-cuma, bukan Dengan sebagai cuma-cuma. upah. Kan kita bekerja diberi upah, tapi ini kasih karunia cuma-cuma kita diberikan oleh Tuhan. Itu kasih karunia. Oke. Baik. Jadi sudah punya pengertian yang pas ya. Jadi kasih karunia itu bukan karena hasil kerja, bukan karena kita digaji, ya. Jadi gaji itu adalah hasil pekerjaan kita, bekerja 1 bulan lamanya, dikasih kita gaji. Itulah gaji. Kalau kasih karunia bukan karena itu semata-mata pemberian Allah, diberi dengan cuma-cuma atau diberi dengan gratis. Jadi keselamatan itu gratis, kasih karunia, tapi kita harus menerimanya dengan iman. Jadi pemberian itu harus kita terima. Menerima dengan iman itulah yang disebut tadi percaya dan menerima Yesus. Gitu ya. Dan itu bukan hasil usaha kita. Nah, dari situ kita bisa mengerti bahwa perbuatan baik itu adalah
buah dari keselamatan. Sehingga ayat 10 bisa baca sekali lagi Ibu Weti ayat 10 saja dari Efesus 2 ini. Demikian firman Tuhan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Iya, jadi kalau kita perhatikan ayat ini ada dua kata yang luar biasa di sana. Kenapa perlu dua kali disebutkan di ini lalu tak? Bukankah cukup saja dikatakan kita ini ciptaan Allah kan kita? Nah, ini ayat kau itu diciptakan Allah, lalu yang kedua diciptakan Kristus, diselamatkan supaya kau bisa melakukan pekerjaan baik. Jadi banyak orang hanya sampai pada kalimat pertama, kita semua adalah Allah dan dalam Yesus, atau belum diselamatkan. Nah, jadi kita diciptakan oleh Tuhan dan juga diselamatkan dalam Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi perbuatan baik itu adalah buah keselamatan. Nah, jadi kalau seandainya ada orang yang belum pernah menerima Yesus, tetapi seluruh hidupnya baik sekali dari kecil sampai dia masa tua, baik sekali, saleh hidupnya, ya, nggak pernah berbuat dosa yang jahat-jahat, dia rajin sekali kehidupannya, bahkan rajin ke gereja, tapi belum percaya Yesus. Dia bisa masuk surga nggak kira-kira? Tidak, Bisa atau tidak? Jangan ragu-ragu. tidak Ya, Pak. Iya, masih usaha. tetap tidak bisa, ya. Yesus. Tetap tidak bisa karena belum percaya dan Yes. belum menerima. Nanti kita akan lihat lebih lanjut di sini ya. Jadi kita itu diselamatkan untuk berbuat baik. Kita diselamatkan untuk berbuat baik. Jadi perbuatan baik bukan untuk menyelamatkan. Perbuatan baik bukan untuk menyelamatkan, tetapi untuk apa? Nanti kita akan lihat ya. Lah, kenapa perbuatan baik kita tidak menyelamatkan kalau begitu? Kenapa perbuatan baik kita tidak menyelamatkan kita? Nah, coba mari kita baca salah satu dari yang di rumah, saya ular bisa bacakan Yesaya 64 ayat 6 ini. Ya, saya. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Ya, Yesaya berkata bahwa kami sekalian seperti seorang najis, bahkan segala kesalehan kami seperti apa? Kotor. Kain kotor. Perbuatan-perbuatan baik kami itu najis. Perbuatan-perbuatan baik kami itu seperti kain kotor, katanya. Kalau begitu, perbuatan baik itu karena dia kain kotor, ya tidak mungkin membersihkan dosa kita. Itu maksudnya. Itu sebabnya perbuatan baik kita itu tidak mungkin menyelamatkan. Karena kain kotor di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena kita manusia berdosa tadi itu. Ya. Jadi kenapa perbuatan baik kita tidak bisa menyelamatkan? Karena perbuatan baik kita seperti kain kotor. Bagaimana mungkin kain kotor bisa ngepel atau membersihkan lantai yang kotor gitu ya. Nah, karena itu kita menyadarinya. Nah, lalu sekali lagi perbuatan baik kita tidak bisa melahirkan kita secara rohani, melahirbarukan kita untuk menjadi anak-anak Allah. Apa tadi yang bisa melahirbarukan kita? Darah Yesus. Darah Yesus. Percaya dan menerima Terima Yesus. Yesus. Ya. Sebentar ya, ini ada guru saya baru nelpon. Sebentar. Halo Kak. Nanti Papa telepon ya, lagi Zoom ya. Ya.
Ya, jadi yang bisa melahirbarukan kita adalah pekerjaan Roh Kudus ketika kita percaya dan menerima Tuhan Yesus. Perbuatan baik kita nggak bisa tiba-tiba berubah kita menjadi lahir baru, nggak bisa, gitu ya. Nah, lalu inilah kita simpulkan, kita diselamatkan oleh iman agar kita bisa berbuat baik seperti yang Tuhan mau. Ini dia intinya ya. Kita diselamatkan oleh iman supaya kita bisa berbuat baik seperti yang Tuhan mau. Perbuatan baik kita di luar iman itu kain kotor. Tetapi perbuatan baik kita di dalam iman itu yang berkenan kepada Tuhan. Karena segala sesuatu yang kita lakukan di luar iman, sebaik apapun itu, di hadapan Tuhan belum memiliki nilai. Ya, Tuhan ingin mengatakan begini, banyak orang-orang yang di luar Kristen itu berbuat baik. Perbuatan mereka baik secara sosial. Tetapi perbuatan mereka baik secara sosial itu karena belum dilakukan dengan iman, itu belum sepenuhnya seperti yang Tuhan mau. Itu maksudnya ya. Jadi perbuatan baik yang dilakukan kawan-kawan kita, itu baik. Tetapi belum benar di hadapan Tuhan. Kira-kira itu intinya ya. Jadi kenapa perbuatan baik kita tidak menyelamatkan? Karena perbuatan baik kita seperti kain kotor yang nggak mungkin mengelap dosa, membersihkan. Karena perbuatan baik kita nggak bisa melahirbarukan kita. Nggak bisa menjadikan kita anak-anak Allah. Nggak bisa. Hanya percaya dan menerima Yesus. Lalu kita diselamatkan oleh iman agar kita bisa berbuat baik. Nah, sekarang kalau begitu untuk apa kita berbuat baik? Kalau begitu. Untuk apa kita mau berbuat baik? Buah dari Mari kita keselamatan. diskusi sekarang. Iya, silakan. Untuk apa kita berbuat baik? Tapi buah dari keselamatan yang telah diberikan Tuhan, kita Iya, wajib berbuat baik. sebagai buah ya. Wajib kita berbuat baik sebagai buah keselamatan. Apakah ada tujuan-tujuan lain kenapa kita harus berbuat baik? Kira-kira. Untuk mengekspresikan iman kita. Puji Tuhan, mengekspresikan iman kita. Ada lagi kira-kira? Apa? Untuk apa kita berbuat baik kalau begitu? Dan Sia Center mau jawab. Karena karena ada di dalam buah roh bahwa kita harus berbuat baik seperti mengasihi. Karena ada buah roh kita harus mengasihi. Ada lagi. Untuk apa kita berbuat baik kalau begitu? Ini penting bagi kita. Untuk apa? Salah satunya mungkin supaya orang di sekitar kita tahu kita berbaik, bahwa kita adalah anak Tuhan. Amin. Supaya orang di sekitar kita tahu bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Ada lagi kira-kira? Sehingga jangan, ya silakan. Untuk melakukan firman Tuhan, kasihlah sama manusia seperti diri sendiri. Lewat hidup kita, mereka melihat ada Yesus di dalam kita. Amin. Ya, baik. Kita pasti punya gambaran kita berbuat baik, misalnya ya karena ya Tuhan ingin kita berbuat baik sebagai buah keselamatan dan seterusnya ya. Nah, saya mau menyimpulkan ya, kenapa kita harus berbuat baik? Ini penting sekali buat kita. Kenapa kita harus berbuat baik ya? Kenapa perbuatan baik kita itu harus kita lakukan? Ada 4 alasan penting. Alasan penting yang pertama adalah sebagai tanda ucapan syukur kita pada Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Kita bersyukur melalui perbuatan baik kita. Ada yang bisa baca 1 Tesalonika 5 ayat 18? Silakan Opung Oi. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Satu Tesalonika 5 ayat 18. Ucap syukurlah. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Iya, mengucap syukur dalam segala hal, termasuk melalui perbuatan baik kita.
Perbuatan baik kita itu tanda syukur kita. Aku bersyukur kepadamu Tuhan melalui perbuatan baikku ini. Untuk bersyukur kepadamu yang sudah menyelamatkan aku. Nah, ini yang pertama. Kenapa kita harus berbuat baik? Orang yang tidak berbuat baik itu orang yang tidak pernah mau bersyukur akan anugerah Tuhan, ya. Yang kedua, nah ini tadi ada yang sudah menyampaikan sebagai tanda kasih kita kepada Tuhan yang menyelamatkan kita. Yohanes 14 ayat 15. Lanjut, Bu. Silakan Opung. Oh, Opung lagi. Tunggu. Ya, nanti berikutnya siap-siap yang dari Seular ya. 14. Kalau kamu mengasihi aku, Bentar, Bu. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Iya, jikalau kau mengasihi aku, kau akan menuruti segala perintahku, melakukan ini, berbuat baik, itu perintah Tuhan ya. Kalau kita mau melakukan perintah Tuhan itu karena kasih kita, itulah kita berbuat baik karena kasih. Untuk mengasihi Tuhan, kita berbuat baik ya. Nah, yang ketiga, silakan salah satu dari yang ada di Seular, siap-siap siapa saja, adalah sebagai tanda kesaksian kita kepada orang lain supaya mereka memuji Tuhan, supaya mereka juga mendengarkan tentang Tuhan. Silakan salah satu dari Seular. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Iya, hendaklah terangmu bercahaya melalui perbuatan-perbuatan baikmu itu, supaya mereka yang melihatnya, melihat Tuhan dalam dirimu, sehingga mereka memuji Tuhan. Nah, itu sebabnya menjadi orang Kristen itu harus identik dengan segala perbuatan baik, bukan dengan perbuatan jahat. Orang Kristen harus memancarkan Kristus. Nah, dulu salah seorang yang pernah menjadi orang Kristen yang terkenal, yaitu Bapak Yusuf Roni, yang sudah almarhum ya. Beliau mengatakan begini, sempat mengatakan, kalau saya lihat orang Kristen, saya nggak mau jadi Kristen. Dia bilang begitu. Kalau saya melihat kelakuan orang Kristen, saya nggak mau menjadi orang Kristen. Tapi karena saya lihat Yesus, saya mau menjadi pengikut Yesus ya. Nah, dia mengatakan begitu ketika dia melihat begitu banyak orang Kristen yang tidak menolong dia dalam pergumulan dia pada waktu mau mengikuti Yesus itu ya. Ini sebagai tanda kesaksian. Nah, lalu yang keempat yang kita tidak boleh lupa, ini juga harus menjadi sebuah motivasi dalam hidup kita, yaitu untuk upah yang kita terima di surga. Wahyu 22 ayat 12 ada di layar. Silakan Natalia bacakan ini. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Ya, berarti kita berbuat baik karena nanti di surga Tuhan sudah mempersiapkan upah kita masing-masing tergantung kepada perbuatan baik kita di muka bumi ini. Nah, jadi kalau kita simpulkan di situ, kita masuk surga karena iman. Nanti di surga kita diberikan upah karena perbuatan baik. Itu intinya. Jadi, mari kita berbuat baik sebanyak-banyaknya. Mari kita berbuat baik selama hidup kita. Salah satunya tujuannya supaya nanti di surga kita memperoleh upah. Ya, ini adalah janji Tuhan. Aku membawa aku membalaskan kepada yang menurutkannya. Nah, kalau kita bandingkan misalnya dengan seorang penjahat yang di sebelah kanan Yesus itu, dia adalah penjahat yang dimati. Tapi penjahat itu dia berkata begini, ingatlah akan daku kalau kau masuk dalam kerajaanmu. Lalu Yesus bilang, pada hari ini juga kau ikut bersama dengan aku ke Firdaus, ikut ke surga. Nah, pertanyaannya untuk kita, kenapa orang jahat itu bisa masuk ke surga? Kenapa? Dia nggak berbuat baik. Kenapa? Karena Menerima percaya dia. Yesus.
karena percaya dan menerima Yesus dia. Tapi nanti di surga kita ketemu dengan dia, kita harus pastikan upah kita lebih besar ya. Yes. Kenapa? Karena dia nggak sempat berbuat baik. Dia nggak sempat lagi berbuat baik. Nggak sempat lagi melayani. Nggak sempat lagi dia ikut woman ministry. Gitu ya. Nggak sempat dia ikut ulang tahun lansia kemarin itu kan. Udah nggak sempat dia. Tapi anugerah Tuhan, dia diselamatkan karena anugerah. Dia diselamatkan karena imannya. Tapi nanti di surga kita harus memiliki upah. Karena itu berlomba-lomba kita dalam berbuat kebaikan. Nah, jangan sampai ada orang Kristen yang berpikir, aku sudah selamat, sudah selamat, yang penting masuk surga. Oh, jangan. Kalau kau berpikir begitu, saya ragu kau sudah selamat. Karena orang yang sudah selamat nggak akan berpikir begitu. Ini ya penting ya. Orang yang sudah selamat, sudah percaya Yesus, hatinya ada Yesus, nggak akan pernah berpikir begitu. Ya, jadi karena itu mari kita melakukan perbuatan baik supaya kita bisa mengucap syukur, menunjukkan kasih kita, supaya kita bisa menjadi kesaksian, dan supaya kita memperoleh upah yang dari Tuhan. Nih ya, sampai hari ini saya masih mendengar orang Kristen di gereja-gereja yang berkata, kami diselamatkan tergantung juga pada perbuatan baik. Ya, masih ada itu. Nah, saya berharap melalui ibu-ibu di sini memberikan kesaksian. Aku selamat karena iman, percaya. Aku menerima upah karena kebaikan, karena perbuatan baikku. Kita simpulkan dengan kalimat itu ya. Aku menerima surga karena iman. Aku menerima upah karena perbuatan baikku. Tapi bukan perbuatan baik yang menjadi tiket untuk ke surga ya. Nah, oke. Saya akan mau mengakhiri sesi kita ini ya. Kenapa hanya Yesus satu-satunya jalan keselamatan kira-kira? Ibu, kenapa hanya Yesus satu-satunya jalan keselamatan? Nah, dalam Yesus ada kebenaran. Iya. Dia sudah menumpahkan darahnya untuk kita. Oke, tentu banyak di benak kita ya. Tentu banyak di benak kita. Dan pasti semua yang di benak kita itu semua benar karena itu yang kita yakini ya. Nah, kita kadang-kadang ditanya sama orang ya, kenapa hanya Yesus? Kenapa di luar Yesus tidak ada? Kenapa hanya dia? Berarti hanya dia satu-satunya. Satu-satunya dalam hal apa? Gitu ya. Yang pertama, dia satu-satunya yang datang dari surga dan kembali ke surga. Jadi dia membuka jalan raya antara surga dan bumi. Dia datang dari surga, datang ke bumi, dia kembali ke surga. Jadi ada jalan raya ya. Pasti nggak akan nyasar. Nah, sementara seluruh pendiri-pendiri agama di muka bumi ini, siapapun itu, belum pernah dari surga. Kalau ada orang belum pernah dari surga, mau mengajak kita ke surga ya, mana mungkin bisa sampai ke sana. Dia nggak tahu jalan ke surga. Itu sebabnya Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena aku yang dari surga, aku yang turun ke bumi, dan ke surga ada jalan raya. Itu ya. Nggak ada orang lain. Itu sebabnya satu-satunya. Nah, hanya Yesus satu-satunya yang 100% Allah manusia, sehingga Allah manusia bisa dipertemukan Yesus. Nah, ini terkait dengan kenapa menjadi manusia, dia tidak kehilangan keilahiannya. Makanya dia adalah Allah dan juga manusia. Dia harus menjadi manusia karena harus ada darah yang tertumpah untuk menyucikan dosa kita. Sementara seluruh manusia di muka bumi ini darahnya kotor dengan dosa.
Nah, di surga ada Allah yang tidak berdosa, tapi tidak punya darah di surga. Makanya Yesus datang menjadi manusia supaya dia punya darah. Sehingga hanya dia Allah manusia, sehingga manusia bisa bertemu dengan Allah dalam dia. Siapa manusia yang lain yang seperti ini? Ada nggak kira-kira? Ada. Nggak ada ya, puji Tuhan lah ya. Jadi kalau kita ditanya, kenapa hanya Yesus? Karena Yesus satu-satunya dari surga. Coba, nabimu jalan ke surga. nabimu pernah nggak ke surga? Pasti jawabannya ya tidak mungkin pernah. Karena bukan satu-satunya, bukan pribadi yang dari surga. Nah, lalu yang kedua ini, kenapa ini penting sekali? Juru selamat itu harus Allah dan manusia. Satu pribadi. Allah dan manusia, itulah Yesus itu. Kalau dia hanya Allah saja, bukan manusia, dia nggak mungkin. Karena tidak mungkin menggenapi firman-Nya. Firman-Nya berkata apa? Tanpa penumpahan darah tidak ada keselamatan, tidak ada pengampunan. Tanpa penumpahan darah. Apa yang mau mengatakan harus darah yang kudus. Harus darah yang kudus. Siapa darah yang kudus? Tidak ada di muka bumi ini. Yang ada di surga itu yang kudus dan tidak punya darah harus jadi manusia supaya dia punya darah ya. Nah, lalu yang terakhir yang ketiga, seorang juru selamat itu haruslah pribadi yang tidak bisa berdosa, yang tidak berbuat dosa, tidak pernah berbuat dosa. Seluruh manusia di muka bumi ini ada nggak yang tidak berbuat dosa? Nggak ada ya. Mulai dari siapa? Abraham, Musa, Yesaya, seluruh nabi-nabi di muka bumi ini. Bahkan Petrus pernah melakukan dosa besar, yaitu apa? Menyangkal Yesus. Ya, menyangkal Yesus. Nah, kita bersyukur kenapa hanya Yesus? Karena hanya Dia yang tidak berdosa. Sehingga layak mengampuni dosa-dosa kita. Nah, pertemuan kita hari ini sampai di sini. Mari kita kalau ada tanya jawab ya. Nah, bulan yang akan datang kita akan akhiri tentang jaminan keselamatan ini dengan tanya jawab. Apa saja yang kita mungkin belum mengerti ya tentang keselamatan ini sehingga kita bisa semakin mengerti. Nah, hari ini kita sudah menuntaskannya dengan hal-hal yang sangat penting tadi tentang iman dan perbuatan. Jadi betapa pentingnya iman untuk keselamatan dan betapa pentingnya perbuatan untuk kita bersyukur, untuk mengasihi sebagai kesaksian dan juga sebagai upah yang kita akan miliki. Ya, silakan kalau ada yang pertanyaan baik yang di Zoom maupun yang di Seular. Silakan. Saya kurang mengerti mengenai upah di surga itu, Pak. Kehidupan di surga. Upah. Oh, upah di surga. Oh. Karena surga kan kita sudah dalam bayangan kita sudah bersama dengan Yesus, menyanyi-nyanyi. Nah, maksudnya upah itu apalagi harus kita terima gitu, Pak. Oh. Ya, ini sebenarnya bulan depan akan kita bahas ya, tapi nggak apa-apa. Kenapa Yesus perlu mengatakan aku akan memberikan upahku? Berarti kan ada ya upah ya? Iya. Nah, kita bayangkan kehidupan di surga itu kehidupan yang menyembah Tuhan, gitu ya. Kehidupan yang memuji Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Tapi jangan lupa di dalam persekutuan dengan Tuhan itu ada upah. Nah, salah satu contohnya misalnya mahkota, kemuliaan, mahkota ya. Lalu firman Tuhan mengatakan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Gitu ya. Artinya kita akan dapat rumah di situ. Gitu ya. Ya, bayangkan nanti ini secara ilustrasi ya. Berarti ada rumah yang besar, rumah yang bertingkat, rumah apa itulah bayangan kita di bumi. Meskipun nanti bayangan kita itu nanti terbatas sekali. Kita akan surprise di sana. Gitu ya. Karena apa yang kita bayangkan di muka bumi ini tidak bisa kita bayangkan nanti ada di surga. Karena contohnya itu nggak ada secara khusus di muka bumi ini. Tapi ada hal suasana surga yang kita pastikan bahwa di sana kita tidak akan ada air mata. Di sana kita penuh dengan sukacita. Tidak ada lagi namanya ngantuk. Tidak ada lagi kita berbuat dosa dan seterusnya.
Nah, nanti di surga sana itu ada semacam apa? Ada link apa? Orang-orang yang menerima upah yang besar itu juga kedudukannya berbeda-beda itu nanti Ibu di sana, ya. Oh, Nah, berarti berarti Jabatan. berbeda-beda kita di sana ya, Pak. Nggak sama kita per- sama Bu Eti yang mungkin beda juga. membedakannya itu upah, yang membedakannya upah, bukan posisi ya. Kita sama-sama di surga, tapi tentu Tuhan tidak main-main ketika Dia mengatakan, Aku akan memberikan upahku Ya, berdasarkan perbuatanmu di bumi. Oh, Dia nggak bohong itu. Jadi upah yang Tuhan beri itu pasti berbeda-beda, Ibu Inang ya. Pasti itu. iya, Ya, jadi kita ya. ini misalnya contohnya kan Tuhan pernah berkata juga kan, nanti di surga akan kutempatkan di bagian paling bawah katanya gitu ya, paling kecil di surga. Waktu berbicara tentang si Yohanes Pembaptis itu ya. Nah, kita akan bahas lebih lanjut di bulan yang akan datang ya, Ibu ya. Nah, Berarti supaya intinya kita berlomba-lomba berbuat baik juga ya, Pak, untuk oh mengejar upah iya, tadi. kita berlomba-lomba berbuat baik untuk menyenangkan Tuhan. Tapi Iya, motivasi sekali lagi motivasi utama tentu bukan upah itu ya, tapi mengasihi Tuhan kita. Kita mengasihi Tuhan iya, menunjukkan kasih Tuhan. sebagai Iya, tanda Pak. syukur kita pada Tuhan. Gitu. Iya, Karena nanti makasih, pun Pak. ya, oke ya, silakan. Ada yang lain kira-kira? Berarti Pak, ketika kita percaya kepada Yesus, terima Tuhan Yesus, dan berbuat baik, 4 hal itu pasti otomatis kita terima ya Pak ya. Eh, 4 hal itu kita lakukan, ya. Yang Kita kita lakukan. lakukan pasti hal yang 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 keempat, kenapa harus berbuat baik, itu keempat hal itu pasti akan kita terima dalam hidup kita. iya, betul. Harus Di kita, bumi dan di surga. iya. Kan gitu. Jadi ini, ketika kita berbuat baik, kenapa kita berbuat baik? Itu kan ada tujuan kita ketika kita sudah diselamatkan di bumi. Keempat hal itu harus kita lakukan dan kita akan menerima buahnya nanti. Nah, upah yang kita terima itu sudah bisa kelihatan ketika kita di bumi. Upah-upah dalam pelayanan ya. Jadi kita harus bedakan nanti upah kita selama melayani di bumi dan upah di surga. Gitu. Firman Tuhan mengatakan ini salah satu bagian Tuhan, menabung harta di surga. Mari kita menyimpan harta di surga. Itu kan nanti berbicara upah itu nanti. Ya kan harta kita di surga itulah tadi apa mahkota dan seterusnya ya. Nah, jadi Ibu Weti diselamatkan. Kita diselamatkan untuk nah, ketika kita berbuat baik tujuan kita adalah sebagai tanda syukur, sebagai tanda kasih, sebagai tanda kesaksian dan sebagai tanda upah. Kita lakukan semuanya itu kita menerima yang menjadi bagian kita. Kira-kira gitu Bu Weti. Amin. Ya Pak. Ya, silakan yang lain. Ayo ibu-ibu ada yang mau bertanya atau dari lansia bahagia? Oh, dari lansia center Pak ada Pak. Ya, silakan. Mengenai darah. Kenapa Tuhan kenapa Yesus harus menumpahkan darah untuk menyelamatkan manusia? Kenapa harus darah Yesus? Iya. Jadi begini, dari perjanjian lama, Tuhan itu sudah menetapkan jalan keselamatan melalui darah anak domba. Gitu ya. Makanya kalau dalam perjanjian lama itu kan bayang-bayangnya anak domba itu adalah Kristus sebagai anak domba Allah ya. Untuk orang-orang diselamatkan dalam perjanjian lama itu melalui darah anak domba dengan cara pemercikan di bait Allah, dipersembahkanlah kambing, domba untuk menebus dosa. Gitu ya. Nah, sejak dalam perjanjian lama itu Tuhan sudah menyatakan perbuatan baikmu nggak bisa menyelamatkan. Tuhan sudah menyatakan bahwa perbuatan dosamu hanya bisa di dalam perjanjian lama itu belum menggunakan istilah menebus ya, tapi di cover, ditutup supaya nggak kelihatan dosanya.
gitu ya. Nah, lalu puncaknya adalah dalam perjanjian baru kalau kita baca. Ibu yang tadi coba baca Ibrani pasal 9 ayat 22. Ibrani 9 ayat. 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu sucikan hukum Taurat darah. Iya, bisa dibacakan? Bisa, Ibu yang tadi bertanya bisa. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Iya, ini adalah ketetapan Tuhan. Allah menetapkan bahwa pengampunan dosa manusia hanya boleh terjadi melalui penumpahan darah. Nah, penumpahan darah ini sudah dilakukan sejak zaman dari perjanjian lama. Darah anak domba, kambing disembelih, darahnya dipercikkan sebagai tanda Tuhan mengampunimu. Gitu ya. Itulah perjanjian lama. Nah, itu adalah bayang-bayang dari Kristus sebagai anak domba Allah yang harus menebus dosa kita. Jadi, Yesus harus menumpahkan darah supaya terjadi pengampunan. Itu adalah jalan ketetapan yang Tuhan berikan. Dan itu terjadi sejak zaman perjanjian lama. Puncaknya perjanjian baru, masa Kristus. Yesus sebagai anak domba Allah itu harus mencurahkan darah. Nah, dalam perjanjian lama itu disebutkan istilah anak domba yang tidak bercela. Perjanjian lama. Jadi anak-anak domba, kambing yang disembelih itu harus yang tidak bercacat. Gambaran anak domba Allah yang tidak berdosa. Gitu ya. Nah, jadi Yesus itu dipersiapkan oleh Allah menjadi korban penebusan. Jadi tidak mungkin ada penebusan, tidak mungkin ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Harus itu. Itu sebabnya banyak orang bertanya gini, kenapa Tuhannya orang Kristen itu harus capek-capek datang dia menjadi manusia? Bukankah dari surga dia bisa sekali, istilah orang Batak, sekali piltik, pluk, kau selamat. Gitu ya. Selesai. Dosamu sudah aku hapuskan. Tanpa dia datang, bisa kan? Bisa. Tapi dia menetapkan jalan. Dan jalan itu yang dia lakukan. Apa itu ketetapan Tuhan? Pengampunan harus terjadi dengan penumpahan darah. Ya. Penumpahan darah harus adalah darah yang kudus. Darah anak domba Allah yang tidak bercacat celah. Ya, seperti lagunya si Frankie Siombing itu. Nanti tolong diputarkan itu. Ya. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku. Nanti coba diputarkan ya. Nah, ketetapan Allah harus terjadi, yaitu dengan darah. Lalu ada juga bagian penting, kenapa harus di kayu salib? Saya pernah jelaskan itu ya. Kenapa harus di kayu salib? Coba, kalau dia matinya nggak di kayu salib, keselamatan tidak tuntas. Ya, coba kita lihat dalam Galatia pasal 3. 13. Ayatnya yang ke-13. Ya. Setelah menebus. Silakan baca. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Oke, coba ingat materi kita yang pertama. Upah dosa adalah maut, kutuk, dan juga keterikatan dosa-dosa. Kebiasaan berbuat dosa. Ketika Tuhan mau membereskan maut kutuk ini, Yesus harus menumpahkan darah dan tergantung di atas kayu salib. Dua hal, darahnya dan salibnya. Ini penting sekali. Kalau di atas kayu salib itu Yesus tidak menumpahkan darah, maka pengampunan tidak terjadi.
Nah, kalau Yesus matinya, dia tidak di atas kayu salib, dia matinya ditombak waktu di bawah, waktu mikul salib itu dia ditombak, dia mencurahkan darah, lalu mati di situ, kutuk tidak akan tuntas. Puji Tuhan lah ya, Yesus mati mencurahkan darah, dan matinya di atas kayu salib membereskan kutuk. Siapa yang bisa melakukan itu? Hanya Yesus. Itulah jalan luar biasa yang ditetapkan oleh Tuhan ya. Jadi kenapa harus menumpahkan darah? Karena Allah menetapkan jalan pengampunan itu harus darah yang tercurah. Dan ini sudah dilakukan sejak zaman perjanjian lama. Kenapa dia harus mati di atas kayu salib? Karena kutuk itu, kita adalah orang berdosa yang mengalami kutuk. Harusnya kita yang disalibkan. Tapi dia menggantikan kita di atas kayu salib. Supaya kutuk itu dibebaskan. Puji Tuhan dia mati di atas kayu salib. Kita terbebas dari kutuk. Ya, oke ya. Silakan kalau ada yang lain. Jadi kita harus sudah punya pengertian ya. Kenapa harus menumpahkan darah? Karena ketetapan Tuhan. Harus ada darah yang kudus yang mengalir untuk menebus dosa. Kenapa di atas kayu salib? Karena manusia yang berdosa adalah manusia yang terkutuk. Menebus manusia yang berdosa berarti harus menebusnya dari kutuk. Untuk bisa menebus dari kutuk, Yesus sendiri menjadi kutuk di atas kayu salib. Kira-kira gitu. Oke, ada lagi kira-kira? Silakan ibu-ibu atau dari lansia bahagia mau ada pertanyaan silakan. Ibu-ibu di center bagaimana? Masih ada pertanyaan? Oh, ada Bu di Pak di center ada satu Pak. Ya, silakan. Baik Pak, kita kan tahu kita sebagai orang Kristen Dari kita lansia bahagia. diselamatkan karena Dari center. kita diselamatkan karena kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana dengan agama-agama yang lain? Seperti kita tahu kalau agama Hindu dan Buddha mereka adalah reinkarnasi. Nah, jadi sekiranya mereka meninggal nanti, mereka akan kembali lagi ke dunia ini, tapi mungkin kalau dia berbuat baik selama ini, dia akan menjadi orang-orang yang penting nanti kembali ke dunia ini. Itulah reinkarnasi dari agama Hindu dan Buddha. Dan kalau agama Islam yang pernah saya dengar, mereka itu semua akan masuk ke surga, tapi sebelumnya mereka itu masuk ke neraka dulu, disucikan dulu di neraka katanya dengan api neraka, baru kemudian mereka semua masuk ke surga. Tetapi kalau menurut kita kan bahwa kita harus menerima Tuhan sebagai juru selamat kita, kita percaya, maka kita diselamatkan dan kita akan masuk ke surga. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana dengan agama-agama yang di sebelah kita itu? Dan kemudian yang kedua adalah bagaimana dengan nenek-nenek moyang kita yang dahulu yang memang belum pernah mereka menerima berita keselamatan itu. Bagaimana dengan mereka yang sudah meninggal itu? Itulah Pak sedikit pertanyaan. Terima kasih. Iya, wah ini pertanyaan yang dalam ya. Jadi begini, Tuhan sudah menetapkan bahwa hanya satu-satunya jalan keselamatan yaitu hanya melalui Yesus. Itulah sebabnya Tuhan memerintahkan kita supaya kita mengabarkan keselamatan ini kepada orang lain. Karena di luar Kristus tidak ada keselamatan. Ya, di luar Kristus di muka bumi ini tidak ada keselamatan. Nah, karena itu bagaimana dengan kawan-kawan kita? Intinya, kawan-kawan kita yang belum percaya dan menerima Yesus, ketika mereka mati, pastilah tidak menerima keselamatan. Itu hal yang Tuhan tidak inginkan. Karena itu dia berkata, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Aku mengutus engkau, aku mengasihi dunia ini supaya mereka selamat. Aku mengutusmu supaya mereka bisa diselamatkan. Kan begitu ya. Nah, demikian juga pertanyaan, bagaimana dengan orang-orang di zaman dahulu, bahkan orang-orang zaman sekarang ini yang tinggal di pulau-pulau yang tidak ada Injil dan sebagainya. Nah, untuk mereka-mereka itu, Tuhan juga menyatakan kalau mereka mati di luar Kristus, mereka akan binasa. Karena itu pergilah juga ke sana.
beritakan Injil. Nah, tapi di samping itu, Tuhan juga punya caranya sendiri untuk memberitakan Injil ya. Contoh misalnya apa cara Tuhan, dia secara pribadi dia datang kepada si Paulus. Kan gitu ya. Dia secara pribadi datang kepada Paulus. Paulus, kenapa kau menganiaya aku? Tapi akhirnya Tuhan mengutus Ananias untuk melayani siapa? Si Paulus. Tuhan bisa mengabarkan Injil langsung kepada orang-orang itu yang kita tidak tahu, begitu ya. Nah, yang kita tahu apa? Yang kita tahu orang yang belum percaya Yesus kalau dia mati pasti binasa. Lalu yang kita tahu apa? Mari kita kabarkan Injil supaya mereka menerima Yesus dan mereka tidak binasa. Yang kita tidak tahu adalah apa yang terjadi pada nenek moyang kita di zaman-zaman dahulu di mana Injil belum datang. Ya, orang Batak itu baru menerima Injil sekitar tahun 1800. Nah, bagaimana dengan opung-opung kita yang zaman dulu? Gitu ya, yang hidup tahun 1500 atau hidup tahun 1000-an. Bagaimana? Injil belum datang. Yang kita tahu apa? Kalau mereka tidak percaya Yesus, mereka binasa. Lah, tapi yang kita tahu juga belum ada penginjil yang datang pada zaman itu. Dunia. 3 hari Yesus. Jadi apa yang kita bisa mengerti? Di dalam ketidaktahuan kita itu, Tuhan bekerja dengan caranya. Kan gitu ya. Tuhan kan bisa bekerja dengan caranya tanpa kita. Ingat ya, tanpa kita, Tuhan bisa. Tapi tanpa kita, dia tidak mau. Gitu ya. Tanpa kita, dia bisa. Artinya dia bisa mengabarkan Injil dalam keadaannya sebagai Tuhan itu. Dia menyampaikan berita. Itu sebabnya dalam Alkitab itu ada istilah hati nurani manusia itu menjadi saksi bahwa kebenaran disampaikan kepada mereka. Mereka tahu mana yang salah, mereka tahu mana yang benar, meskipun mereka belum bertemu dengan Yesus. Sehingga mereka nanti akan dihakimi menurut hati nurani. Itu kata ajaran Paulus. Tapi ini terlalu dalam buat kita. Yang kita harus mengerti adalah kita pikirkan orang-orang yang belum percaya yang ada di sekitar kita. Nanti kita di surga, baru kita mengerti, Tuhan, aku nggak ngerti soal nenek moyangku, Tuhan. Aku ini Siombing nomor 16. Aku ingin tahu apa yang terjadi pada Siombing nomor 1 zaman dulu, karena aku tahu belum pernah dikabarkan Injil. Aku nggak mungkin mengerti sekarang. Aku tidak tahu apa yang Tuhan kerjakan. Aku ingin tahu nanti di surga, Tuhan. Beritahukan, nanti semua di surga. Baru kita mengerti. Jadi apa yang kita bisa mengerti hari ini, kita lakukan. Ya, apa yang kita tidak bisa mengerti di masa lalu kita, masa lalu nenek moyang kita, nanti kita tanya pada Tuhan ya. Nanti kita tanya pada Tuhan. Kira-kira begitu. Bahkan ya pada zaman bangsa Israel itu kan bangsa pilihan Tuhan. Pada zaman bangsa Israel banyak bangsa-bangsa yang lain, bangsa kafir yang tidak pernah mendengarkan Injil. Bagaimana dengan mereka? Nah, itu akan masuk di dalam yang disebut kepada prerogatif Tuhan. Bagaimana Tuhan mau menyatakan, mau menyelamatkan dan sebagainya ya. Tanpa dia harus melanggar firman-Nya. Kira-kira begitu Ibu ya. Memang sangat dalam ini pertanyaan Ibu. Ya, kita harus melihatnya dengan apa yang kita mengerti. Firman Tuhan mengatakan jangan memikirkan hal-hal yang lebih tinggi. Tetapi kita hanya bisa mengatakan apa yang Tuhan nyatakan kepada kita sekarang ini. Apa itu? Orang yang tidak percaya Yesus akan binasa. Supaya mereka tidak binasa, kita harus kabarkan Injil. Bagaimana dengan orang-orang yang di masa lalu? Bagaimana? Kita tidak tahu sekarang. Apakah Tuhan mengirimkan malaikat untuk mengabarkan Injil kepada mereka? Biarlah. Itu hak prerogatif Tuhan. Ya, kira-kira begitu, Ibu. Silakan untuk lansia Binjai, Bu Irba, jika ada Lansia pertanyaan. Lansia Helvetia bahagia. Oh iya, Ya. rahasia bagian Helvetia. Ya, Ernita. Oke, salam Ibu Bapak. Belum. Saya mau bertanya mungkin agak di luar konteks apa kita ini, tapi ada mengenai kebangkitan, Pak. Iya. Tadi kita berbicara mengenai surga.
Jadi kan manusia ini mati, kan rohnya yang terangkat ke surga kan Pak. Jadi Iya, saat manusia nanti sesudah Tuhan Yesus datang sebagai kebangkitan, apakah manusia ini bentuk roh atau jasmaninya juga diperbaharui Pak? iya, baik. Wah, ini temanya ini ya, tema khusus tentang kebangkitan. Oke. Jadi gini, sesuai dengan apa yang kita bisa dapatkan dari firman Tuhan, kalau kita hari ini mati, maka kita mati sebelum kedatangan Kristus yang kedua ya. Iya. Maka roh kita yang percaya kepada Yesus akan dibawa ke surga atau ke pangkuan Abraham. Sementara tubuh jasmani kita akan di bumi, tertinggal di bumi. Kan begitu ya. Nah, pada saat hari kedatangan Yesus, kita semua akan dikumpulkan, kan gitu ya. Lalu tubuh jasmani kita itu dipersatukan dengan roh kita yang diperbaharui. Jadi tubuh jasmani yang diperbarui sama seperti tubuh Kristus waktu dia bangkit itu. Ya, yang diperbarui, yang dikuduskan, yang dimuliakan. Ya, melalui tubuh yang dimuliakan itu kita masih bisa saling mengenal, gitu ya, satu sama lain ya. Tapi bagaimana bentuknya, bagaimana wujudnya, firman Tuhan nggak menjelaskan secara dalam. Begitu. Nah, lalu ketika nanti ada pengadilan, pengadilan itu kalau dalam Alkitab itu memisahkan antara domba dan kambing. Ya. Lalu kemudian Yesus berkata, "Hai anak-anakku, ikutlah dalam kebahagiaanku, kau orang yang percaya." Kita dibawa ke surga bersama tubuh jasmani yang baru itu. Sementara yang kambing-kambing ini dilemparkan masuk ke dalam neraka yang kekal itu dengan tubuh jasmani mereka di situ dalam dalam kekekalan. Nah, jadi masa sebelum Kristus datang, ketika kita mati, baik yang percaya maupun yang tidak percaya, rohnya itu nanti akan masuk ke surga bagi yang percaya, lalu roh yang orang-orang yang tidak percaya masuk ke neraka eh, untuk mengalami penyiksaan di sana. Nah, lalu pada saat Kristus datang, itu kan saat di mana pengadilan terakhir akan dilakukan. Dikumpulkan kita semuanya. Tapi sudah dipisahkan. Yang mana domba, yang mana kambing. Dengan tubuh jasmani yang diperbaharui. Nah, kira-kira begitu ya, Bu ya. Nah, Ibu yang ingin tahu dari tubuh jasmani yang diperbaharui ini apa kira-kira, Bu? Ya tubuh jasmani yang diperbarui, ya karakter kita lah Pak. Hmm. Karakter bahwa kita tidak mengalami tubuh jasmani kita ini seperti yang di dunia. Iya, betul, Bu. Itu tubuh yang baru itu, ya. Itu tubuh yang baru memang. Nanti kita akan coba kalau seandainya ada waktu kita kesempatan ke depan ya, kita akan belajar tentang kedatangan Yesus. Lalu kita belajar tentang tadi yang pertanyaan tadi kita di surga ngapain dengan tubuh jasmani yang bagaimana kita di sana. Kita coba akan membahas itu secara praktis saja. Tapi hari ini sampai beberapa pertemuan ke depan kita mau fokus kepada jaminan keselamatan. Nah, kita akan belajar lebih dalam ya. Oke, Ya, Ibu. makasih Pak. Makasih Iya, Pak. iya Tuh. sama-sama. Silakan yang lain. Ada lagi Ibu, mungkin ada pertanyaan lagi biar sekalian kita. Oh, saya ingin coba menanggapi tadi baru saya teringat tentang tadi Ibu yang sebelumnya yang bertanya tentang oke agama Hindu, agama Buddha yang punya keyakinan reinkarnasi gitu ya. Jadi gini, kebenaran satu-satunya yang bisa kita pakai dalam hidup kita adalah kebenaran firman Tuhan, gitu ya. Dan firman Tuhan yang tidak salah itu ada dalam Alkitab kita. Nah, sementara kebenaran-kebenaran yang lain yang dipegang oleh agama-agama lain bagi kita itu bukanlah kebenaran firman Tuhan. Sehingga ketika mereka mengatakan orang mati nanti akan hidup kembali, lahir kembali, ya itu kita tidak mungkin bisa menerima itu secara iman Kristen. Biarlah mereka yang meyakini itu ya. Jadi kita jangan memegang itu menjadi kebenaran. Seperti yang tadi Ibu jelaskan ya. Ada yang misalnya dia lahir, kalau reinkarnasi itu kan sekarang jadi monyet dia, kalau monyetnya baik nanti mati bisa jadi manusia yang baik dan seterusnya ya. Itu imannya mereka. Jadi kita tidak tidak menerima itu ya. Ya kita juga
tetap ya silakan kalau kau mau percaya itu, tapi kami tidak percaya itu sebagai orang Kristen. Nah, kira-kira gitu ya. Silakan kalau ada lagi. Pak, ini Pak, ada sedikit Pak, Iya, terkait dengan pertanyaan Ibu Helen tadi. Masalah bagaimana nenek moyang kita eh, akan keselamatan mereka. Mungkin maaf Pak, ini saya hanya pernah saya mendengar bahwasanya firman Tuhan katakan hanya melalui Yesuslah kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Itu adalah iya, pernyataan Alkitab. Tidak ada nama di bawah kolong langit ini yang bisa menyelamatkan. Firman Tuhan iya, katakan. Nah, bagaimana dengan nenek moyang kita yang mereka adalah percaya kepada pengajaran-pengajaran firman Tuhan? Contoh Abraham, kemudian Musa dan lain-lain bapak-bapak rohani di Perjanjian Lama. Jadi yang pernah saya dengar ini benar apa enggak Pak? Ini saya belum paham tapi mungkin Bapak bisa kasih sedikit. Ada mengatakan di ayat Roma atau di mana ada mengatakan itu bahwasanya sewaktu Yesus mati 3 hari di kematiannya, di sanalah dia menginjil orang-orang yang terdahulu sudah meninggal. Nah, ketika Yesus memberitakan keselamatan di dalam masa 3 hari itu di dalam alam kematian, apabila roh itu menerima pernyataan Yesus, maka dia layak menjadi masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, itu benar nggak statement itu, Pak? Pernah saya oh, dengar begitu. iya, 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 iya. Oke, jadi 3 hari begini itu Bu. Yesus di sana melayani mereka. Makanya Iya, itulah kenapa dia harus 3 hari meninggal, masuk ke dalam maut. iya, Itu oke. bagaimana itu? Jadi begini, kita harus melihat ya, dari zaman perjanjian lama sampai kepada jalan sampai perjanjian baru, Yesus hanya menetapkan satu jalan keselamatan, yaitu melalui Yesus. Nah, Yesus yang hidup ini, itulah Yesus yang juga dipercayai oleh Abraham, Musa, oleh orang-orang dalam perjanjian lama. Tapi bayang-bayangnya, dengan kata lain begini, orang-orang yang hidup dalam perjanjian lama, mulai dari misalnya si Habel. Habel itu kan anaknya Adam. Habel itu persembahannya diterima oleh Tuhan. Bahkan Habel itu adalah salah satu orang beriman dalam Ibrani 11. Loh, belum ada Yesus zaman dulu. Kok sudah ada iman? Nah, iman kepada siapa? Iman kepada Yesus yang akan datang itu. Itu orang perjanjian lama. Cara memandangnya ya. Jadi dalam perjanjian lama, karena dalam perjanjian lama itu adalah Yesus sendiri yang mengajarkan kepada mereka. Tapi Yesus belum Iya. dikenal nama itu karena dia belum datang sebagai manusia kan. Nah, jadi Yesus atau Allah itu menyatakan kebenaran keselamatan melalui hukum Taurat. Meskipun nama Yesus belum ada di sana, tapi yang mereka maksud keselamatan dalam hukum Taurat itu adalah Yesus yang di depan. Mereka memandang ke depan. Kalau kita memandang ke belakang. Yesus yang sudah lahir. Jadi konsepnya tetap sama. Keselamatan dalam perjanjian lama adalah keselamatan dalam Yesus. Tapi Yesus yang bagaimana waktu itu? Yesus yang belum seperti Yesus perjanjian baru. Masih dalam bayang-bayangnya. Yaitu darah anak domba. Gitu kan? Itu bayang-bayang darah anak domba Yesus sebagai juru selamat. Jadi keselamatan dalam perjanjian lama, mereka itu selamat karena Kristus yang di depan gitu. Nah, ini kan sudah bicara teologi ya. Biasanya ibu-ibu nggak terlalu ini, tapi saya sering ini. Nah, nah lalu pertanyaan tadi itu, waktu Yesus mati, apakah pengertiannya seperti itu? Sekarang saya tanya dulu ibu. Waktu Yesus mati, pada hari Jumat dia mati kemana? Tubuhnya ke tanah, rohnya tetap hidup. Ah, tadi ibu menyampaikan ada pengertian bahwa dia datang ke Ke alam apa, maut. ke Ke alam alam maut maut menginjili. malah. Nah, menginjili mereka-mereka yang tinggal di alam maut. Kapan itu? Pada waktu kematian Yesus, Pak. Yesus waktu mati dia apa dia bilang? Coba ya, perhatikan waktu Yesus disalib itu, dia berkata begini kepada si penjahat. Pada hari ini juga, Engkau bersama-sama kau engkau. akan bersamaku di surga. Kapan Yesusnya menginjili ke neraka? Langsung kok dia ke surga. Nah, lalu yang kedua, kalimat Yesus terakhir, dia berkata apa? Bapa, kepadamu kuserahkan
nyawaku. Kemana dia pergi? Surga. Ke surga. Iya, pergi dia ke surga ya. Kalau gitu apa artinya itu? Nah, nanti saya akan jelaskan bulan depan karena ini memerlukan penjelasan khusus ya. Ya, saya senang ada ibu-ibu yang senang teologi juga. Oke ya. Yang pasti pengertian dia tuh termasuk pengakuan iman kita itu ya, turun ke dalam kerajaan maut kan gitu kan. Artinya Ya. apa? Lalu apa artinya dia mengabarkan Injil kepada roh-roh pada zaman Musa itu, pada zaman ya air bah itu ya. Itu artinya apa? Nah, kalau ibu nanti mau mengerti itu, kita akan sempatkan berdiskusi nanti bulan yang akan datang. Bulan yang akan datang itu adalah momen kita berdiskusi. Silakan bertanya apa saja, termasuk yang ini nanti akan saya bahas secara khusus ya. Termasuk juga nanti akan saya bahas tentang yang satu lagi tadi, yaitu orang-orang, bagaimana orang-orang yang belum percaya Yesus di masa-masa lalu, bagaimana mereka itu diselamatkannya gitu ya. Karena mereka belum pernah mendengar Injil. Tapi jangan kita batasi bahwa bahwa Tuhan itu tidak bisa mengabarkan Injil kalau kita tidak ada gitu. Tapi kita kan tidak pernah tahu. Begitu ya. Jangankan kita lah, orang-orang bangsa-bangsa lain di luar Israel ini bagaimana nasib mereka? Kayak bangsa Mesir itu jauh lebih tua ya. Bagaimana mereka ini? Selamatkannya bagaimana? Mereka nggak pernah mendengarkan Yesus. Jangankan mendengarkan Yesus, mendengarkan Yahweh-nya orang Israel juga mereka. Mungkin banyak yang belum. Apalagi setelah bangsa Israel keluar dari Mesir. Oke ya, begitu kira-kira ya. Silakan Natalia, ada lagi? Di center sudah selesai? Sudah. Di Zoom apakah masih ada pertanyaan Ibu-ibu? Selesai. Sudah pas ya? Hah? Sudah pas ya. Oke, bulan depan kita akan tanya jawab khusus apa saja bisa ditanyakan ya. Silakan dikumpulkan pertanyaan. Kalaupun mau bertanya lain-lain boleh silakan, nggak apa-apa. Sehingga kita tidak penasaran begitu ya. Pertanyaan-pertanyaan yang penting selama ini yang mengganjal di hatimu bisa ditanyakan ya. Kalau ada misalnya contoh misalnya begini, Pak, saya mendengar ada yang begini-begini, katanya begini-begini, misalkan gini ya, orang Katolik itu percaya, orang yang percaya dan tidak percaya ketika mati masuk ke dalam masa perantara sebelum masuk ke surga. Pernah dengar gitu? Purgatory namanya, sebuah tempat tempat penampungan sementara sebelum masuk surga dan sebelum masuk ke neraka. Sehingga bagi orang Katolik masih ada kemungkinan orang yang tidak percaya Yesus masih bisa diselamatkan kalau di dalam masa purgatory tadi itu, ya itu tadi dia mendengar Injil, dia bertobat, nah kira-kira begitu. Tapi apakah itu betul? Yang gitu-gitu ya. Tapi itu sifatnya kan hanya menambah pengetahuan ya. Jadi orang Kristen itu jangan hanya ini tambah gede, gitu ya. Banyak kita hanya di sini dia tambah ngerti, tapi dalam perbuatan penginjilan nggak bertambah. Nah, gitu ya. Ya, kalau tidak ada lagi bisa kita tutup. Silakan Natalia. Dari pagi, dari di sini masih. Mungkin Pak Thomas bisa doa penutup dulu, Pak. Oke, yuk mari kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur pelajaran kami pada hari ini. Kami berdoa untuk seluruh yang hadir dan yang tidak bisa hadir. Tuhanlah yang menolong. Dan apa yang sudah disampaikan boleh diterima dengan pengucapan syukur bahwa kami semuanya diselamatkan untuk kami bisa berbuat baik. Dan biarlah perbuatan baik kami boleh menjadi perbuatan baik yang menyenangkan hati Tuhan. Perbuatan baik sebagai tanda kesaksian kami, perbuatan baik sebagai tanda kasih kami, dan perbuatan baik untuk upah kami nanti di surga. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh pekerjaan kami, pelayanan kami, keluarga kami, anak-anak, cucu, menantu, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Ini doa kami Bapa, kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke. Amin. Ini wajah semuanya dan saya bahagia. Oke. Saya mohon pamit dulu ya. Iya. Iya, Bapak. Mana ya?
Oke, Natalia. Oke, terima kasih. Permisi, salam semuanya. Bye ya. Tuhan berkati. Salam. Bye. Bye semuanya. Bye semuanya. Bye. Tuhan berkati. Bu Esti, Bu Oke, Tuhan Aster. berkati semua. Kalau Binjai besok kita libur ya, tanggal merah besok. Binjai. Oh, libur. Kalau tanggal merah kita JFA libur juga loh Ibu. Gimana Ibu? Ibu Lavia? Baik, Bu, sehat, puji Tuhan. Ya? Selibur. Lagi di pasar, Bu. Iya, iya. Selamat berjualan. Sukses. Wanita karir. Wanita karir. Halo, Lasya Makan, Bu, ceria. cari makan. Bye. Bu Bye. Aster, bye. Bye, Bu Labria. Sampai jumpa. Ketemu. Seminggu ke depan. Minggu depan libur, Bu. Jumat ini libur, kata Bu Aster ya. Ya, ya, minggu depannya lagi. Besok Iya, minggu libur. depannya lagi Besok. ya.